Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih, NPM 21130230050 dari kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kiasan dasar pramukaan. Apa sih yang dimaksud dengan kiasan dasar pramukaan itu? Jadi, kiasan dasar adalah alam pikiran yang mengandung kiasan atau gambaran suatu yang disanjung dan didambakan. Kiasan dasar dalam gerakan pramuka diambil dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kiasan yang mengambil hal-hal yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, baik pada masa lalu maupun perjuangan pembangunan pada masa sekarang. Kiasan dasar digunakan sebagai salah satu unsur terpandu dalam pendidikan kepramukaan. Penggunaan dimaksudkan untuk menggambarkan imajinasi sesuai dengan usia dan perkembangan peserta didik, sehingga akan mendorong kreativitas dan keikutsertaan peserta didik dalam setiap kegiatan pendidikan kepramukaan. Juga difungsikan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air karena dilaksanakan berdasarkan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Romantika perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa lalu, perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan, sehingga mengalami banyak kegagalan, dan secara bergantian negara kita dapat dijajah oleh bangsa asing. Perjuangan dan pemberontakan bangsa Indonesia muncul di mana-mana, tetapi hasilnya percuma saja, karena belum adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Kiasan dasar pramuka dari romantika perjuangan bangsa. Romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mendasari kepramukaan di Indonesia, termasuk dalam penggunaan berbagai istilah di kepramukaan. Berikut ini adalah contoh kiasan dasar jenjang keanggotaan dalam gerakan pramuka yang didasarkan pada periodisasi perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, jenjang keanggotaan pramuka paling awal dinamakan siaga. Siaga merupakan anggota pramuka berusia 7-10 tahun. Kelahiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi tonggak kebangkitan nasional. Ini pun menandai dimulainya perjuangan baru, perjuangan menyiagakan rakyat. Yang kedua, jenjang keanggotaan pramuka setelah siaga adalah penggalang, yaitu usia 11-15 tahun, dinamakan penggalang. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi salah satu tonggak sejarah dalam upaya penggalang persatuan dan kesatuan bangsa yang dipelopori oleh para pemuda-pemudi di Indonesia. Yang ketiga, jenjang keanggotaan pramukaan selanjutnya adalah penegak, yaitu umur sekitar 16-20 tahun. Penegak sendiri diambil dari kata tegak, dinamakan perjuangan bangsa Indonesia, akhirnya membawa hasil dengan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang keempat, jenjang keanggotaan selanjutnya adalah pendegah, yaitu pramuka usia 21-25 tahun. Tegaknya Negara Republik Indonesia harus dilanjutkan dengan perjuangan dalam pengelola atau memandegani negara Indonesia di bidang pembangunan. Yang kelima, pembina pramuka adalah pramuka dewasa usia 25 tahun lebih yang terlibat aktif di gugus depan sebagai pendidik dan pembimbing adik-adik anggota muda pramuka. Pembangunan fisik maupun non-fisik perlu terus dibina yang dikembangkan dalam rangka mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemajuan dan kemakmuran. Penggolongan dan tingkatan tanda kecakapan umum dan gerakan pramuka pun dapat dilandasi dengan kiasan dasar. Dengan berdasarkan masa perjuangan bangsa Indonesia itu, tingkatan kecakapan umum pramuka dapat dinyatakan. Yang pertama, tingkatan SKU pramuka siaga terdiri atas mulia, bantu, dan tata. Dimulai dengan pembangunan yang membutuhkan bantuan dan kesadaran yang tinggi dan membutuhkan penataan yang baik. Yang kedua, tingkatan SKU pramuka penggalang terdiri atas ramu, rakit, dan terap. Pembangunan diawali dengan meramu atau bahan yang ada, kemudian kita rakit atau susun, setelah itu kita terapkan. Yang ketiga, tingkatan SKU pramuka penegak terdiri atas bantara dan laksana. Pembangunan tersebut kemudian membutuhkan bantara
atau ajudan atau pengawas. Pembangunan yang kuat, baik, terampil, dan bermoral yang sanggup melaksanakan pembangunan bangsa. Dan yang keempat, tingkat SKU pramuka penegak. Setelah pembangunan itu berhasil, maka perlu yang memandegani atau mengelola pembangunan tersebut. Itulah contoh penerapan kiasan dasar pramuka yang diambilkan dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pelaksanaan kiasan menyenangkan dan menarik bagi peserta didik, namun juga harus memperhatikan usia, tradisi, dan kondisi fisiologis anggota pramuka tersebut. Baik, mungkin sekian video singkat dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.